Indonesia ada di posisi ketiga dengan jumlah perokok terbanyak di dunia setelah India dan Tiongkok. Hampir di setiap sudut, gampang banget nih kita temuin orang yang ngerokok seenaknya. Bahkan dari laporan Kementerian Kesehatan tahun 2023, jumlah perokok di Indonesia mencapai 70 juta orang. Waduh, ini mah harus diminimalisir. Salah satu caranya dengan adanya kebijakan cukai rokok. Apa iya? Yuk kita bahas. Tahu nggak sih Sohib, ternyata konsumsi rokok jadi konsumsi terbesar kedua setelah beras. Bahkan nih, konsumsi rokok lebih banyak daripada konsumsi protein seperti telur dan juga ayam. Bukan kata Saras, tapi kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. FYI nih Sohib, prevalensi ataupun jumlah perokok aktif di Indonesia terus naik. Nah, dari data Survei Kesehatan Indonesia 2023 yang dilakuin sama Kementerian Kesehatan, nunjukin nih kalau jumlah perokok aktif di Indonesia diperkirakan mencapai 70 juta orang. Dan mirisnya, 7,4% diantaranya perokok usia 10 hingga 18 tahun. Waduh, nggak bisa dibiarin nih. Terus gimana ya caranya supaya perokok aktif nggak makin banyak? Ada banyak banget upaya yang dilakuin pemerintah, salah satunya dengan adanya kebijakan cukai rokok. Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, cukai ini adalah pungutan negara yang dikenain ke barang-barang tertentu yang punya karakteristik kayak gini. Emang kenapa ya kok harus kena cukai? Kalau nggak ada kebijakan cukai, bisa jadi masyarakat bakalan ugal-ugalan ataupun seenaknya konsumsi barang yang bikin bahaya. Jadi bisa dibilang cukai ini juga sebagai pengendali konsumsi. Karena kalau konsumsinya berlebihan, ini bisa bikin pengaruh buruk bagi masyarakat dan lingkungan. Tahu nggak Sohib, kalau ternyata pengendalian konsumsi rokok melalui tarif cukai ini sejalan sama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Nah harapannya nih, dengan adanya kebijakan ini bisa nurunin jumlah perokok 2024, khususnya jumlah perokok anak usia 10-18 tahun. Tapi kenapa harus ada cukai rokok? Kan udah ada pajak rokok. Beda ya Sohib, kalau pajak emang ada tuh di semua produk jual beli. Tapi kalau cukai, ini sebagai pengendali konsumsi produk yang berbahaya kayak rokok. Jadi meskipun ada bedanya, cukai dan juga pajak punya tujuan yang sama, buat ngatur dan juga ngendaliin konsumsi rokok. Mulai Januari 2023, pemerintah udah netapin tuh kenaikan tarif cukai hasil tembakau ataupun rokok. Aturannya ada tuh di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 Tahun 2022 tentang kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Ini dia detailnya. Jadi kenaikan tarif cukai bakal disesuaiin sama masing-masing golongan. Kalau tarif cukainya naik, maka harga jual rokoknya juga makin mahal. Tunggu. Kalau cukai bisa jadi pengendali konsumsi sekaligus pendapatan negara, berarti tarifnya terserah negara dong. Nggak segampang itu Sohib. Jadi negara juga punya pertimbangan-pertimbangan tertentu buat nentuin tarif cukai. Kalau dari keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, keputusan buat naikin cukai rokok 2023-2024 karena konsumsi rokok jadi konsumsi kedua terbesar dari rumah tangga miskin. Mencapai 12,21% untuk masyarakat miskin perkotaan dan 11,63% untuk masyarakat miskin pedesaan. Selain itu, pertimbangan pemerintah yang akhirnya mutusin buat naikin tarif cukai rokok rata-rata 10% 2023 dan 2024, mulai dari aspek kesehatan. Pemerintah berupaya buat nurunin jumlah merokok anak dan remaja usia 10-18 tahun, jadi 8,7% pada 2024. Nah, target ini sesuai nih dengan RPJMN 2020-2024. Kenaikan tarif cukai rokok ini juga perhatiin keberlanjutan industri hasil tembakau, kesejahteraan tenaga kerja, dan petani tembakau. Yang ketiga, aspek penerimaan negara. Nah, kebijakan ini dukung program pembangunan nasional melalui penerimaan negara Sohib. Selain itu juga pertimbangin penanganan rokok ilegal. Nah, kenaikan tarif cukai rokok juga bertujuan buat mencegah peredaran produk rokok ilegal dan jaga ekosistem industri tembakau di dalam negeri.
Jadi bisa disimpulin ya, kalau kenaikan tarif cukai ini nggak bisa sembarangan, harus seimbang, nggak ngasih dampak negatif ke industri tembakau dan ketenaga kerjaan. Makanya pemerintah nggak bisa sembarangan nih buat nentuin tarif cukai rokok. Emangnya kalau cukai rokok naik, efektif buat nurunin jumlah perokok? Kenaikan tarif cukai rokok emang nggak bisa secara langsung buat nurunin jumlah perokok aktif di Indonesia. Tapi kalau dari data BPS ada penurunan perokok anak usia di bawah 18 tahun dari 2021 yang jumlahnya 3,69% jadi 3,44% di tahun 2022. Makanya buat neken jumlah perokok aktif di Indonesia, pemerintah juga lakuin berbagai upaya lain. Misalnya, upaya kenaikan harga jual eceran rokok. Selanjutnya, upaya penyuluhan kesehatan. Selain itu, pembatasan iklan dan promosi rokok. Misalnya, iklan rokok hanya boleh ditayangin di TV mulai dari pukul setengah 10 malam sampai pukul 5 pagi. Iklan rokok juga nggak boleh tuh nampilin wujud rokok dan wajib disertai pesan peringatan bahaya rokok. Selain itu, ada juga penerapan kawasan tanpa rokok. Nah, gunanya buat ngelindungin masyarakat dari dampak perokok aktif. Apalagi sekarang bahaya ngerokok juga ditulis nih di setiap bungkus rokok, mulai dari kanker, jantung, kolesterol, komplikasi diabetes, dan lainnya. Bahkan sampai ada tuh gambar-gambar bahaya ngerokok di bungkusnya. Sekarang udah paham ya kenapa sih perlu ada cukai rokok? Ya buat ngendaliin konsumsi rokok di masyarakat. Apalagi data WHO bilang kalau angka kematian akibat merokok ini mencapai 30% atau setara dengan 17,3 juta orang. Yuk berhenti merokok, sebelum rokok menghentikan hidupmu. Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.